Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian kepikiran, di balik semua hal yang kita lakuin setiap hari, ternyata ada sebuah sistem raksasa yang bekerja? Nah, hari ini kita bakal coba bedah bareng-bareng apa itu kegiatan ekonomi, tapi dengan cara yang santai dan gampang dimengerti. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang gampang banget. Coba deh, ingat-ingat lagi, dari pas kamu bangun tidur sampai sekarang, kamu udah ngapain aja? Kelihatannya sepele ya, tapi coba kita lihat contoh-contohnya. Mungkin kamu tadi pagi beli sarapan di kantin, atau berangkat sekolah naik ojek online, atau bahkan sekarang lagi pakai kuota internet buat nonton ini. Sadar atau enggak, semua pilihan kecil itu adalah bagian dari sebuah mesin ekonomi yang super besar dan saling terhubung. Nah, semua aktivitas tadi ada istilah kerennya. Kegiatan ekonomi. Definisinya simple banget kok. Intinya, semua hal yang kita lakukan buat memenuhi kebutuhan hidup kita, yaitu kegiatan ekonomi. Dari yang paling dasar kayak makan, sampai buat hiburan kayak nonton film. Dan ternyata, jutaan kegiatan yang terjadi tiap detik itu bisa kita kelompokkan jadi 3 kategori utama. Anggap aja ini kayak 3 mesin utama yang bikin roda ekonomi terus berputar. Apa aja itu? Yuk kita lihat. Alurnya sebetulnya sederhana banget. Pertama, ada yang membuat barang atau jasa. Terus, barang itu harus disalurkan biar sampai ke kita. Dan yang terakhir, kita menggunakan barang itu. Nah, 3 langkah inilah yang disebut produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, kita bahas satu-satu ya, mulai dari produksi. Produksi itu bukan cuma soal pabrik gede dan mesin canggih loh. Intinya, produksi itu adalah kegiatan yang menciptakan atau menambah nilai sesuatu. Petani yang nanam padi di sawah itu produksi. Guru yang ngajar itu juga produksi, tapi produksi jasa. Dan cakupannya itu luas banget. Ada yang ngambil langsung dari alam, kayak nambang minyak. Ada di bidang pertanian, kayak beternak ayam. Ada industri yang mengolah bahan mentah jadi barang jadi, kayak pabrik tekstil. Sampai ke perdagangan dan jasa, kayak abang ojek online atau dokter yang kita temui. Semuanya itu produksi. Nah, setelah barangnya jadi, kan nggak mungkin barang itu diem aja di pabrikan, harus ada yang nganterin sampai ke tangan kita. Proses inilah yang namanya distribusi. Ini tuh jembatan penghubungnya. Supermarket, toko kelontong, kurir paket, mereka semua adalah bagian penting dari distribusi. Dan akhirnya, sampailah kita di ujung dari semua proses ini, yaitu konsumsi. Ini adalah saat kita pakai atau habisin nilai guna dari suatu barang. Pas kita makan nasi, pas kita pakai baju baru, atau pas kuota internet kita berkurang karena main game, nah itu semua adalah kegiatan konsumsi. Kita udah tahu nih kegiatannya apa aja. Sekarang pertanyaannya, siapa sih aktor atau pemain di balik semua ini? Yuk kita kenalan sama mereka. Jadi, secara umum, ada 4 pelaku utama yang ngejalanin semua roda ekonomi ini. Masing-masing punya peran yang beda-beda, tapi saling berhubungan. 2 pemain yang paling sering kita temui sehari-hari itu ya kita sendiri, disebutnya rumah tangga konsumsi atau RTK, dan perusahaan atau rumah tangga produksi, RTP. Kita sebagai konsumen tugasnya ya memakai barang, tapi kita juga yang nyediain tenaga kerja buat perusahaan. Nah, perusahaan sebaliknya, mereka bikin barang yang kita butuhin, terus mereka bayar kita sebagai upah. Jadi kayak simbiosis mutualisme gitu, saling butuh. Selain kita dan perusahaan, ada juga wasitnya, yaitu pemerintah. Tugasnya bikin aturan main, nyediain fasilitas umum kayak sekolah atau jalan raya. Oh iya, pemerintah juga belanja loh, jadi mereka konsumen juga. Terakhir ada masyarakat luar negeri yang bikin ekonomi kita nyambung sama dunia lewat ekspor dan impor. Oke, kita udah kenal sama para pemainnya dan kegiatannya. Sekarang bagian serunya nih. Gimana mereka semua ini terhubung dalam sebuah siklus yang muter terus, nggak pernah berhenti. Biar gampang ngebayanginnya, para ekonom itu bikin semacam peta buat nunjukin alirannya. Namanya itu Circular Flow Diagram. Ini nunjukin gimana uang, barang, dan jasa itu ngalir terus di antara semua pemain ekonomi. Kalau kita sederhanain, bayangin aja ada 2 pasar besar. Pertama, pasar input. Di sini kita jual tenaga dan keahlian kita ke perusahaan. Perusahaan pun bayar kita pakai upah atau gaji. Nah, uangnya kita pakai di pasar kedua, yaitu pasar output. Di sini giliran perusahaan yang jual produk mereka ke kita. Jadi uang itu muter terus kan? Jadi, kata kuncinya di sini adalah saling bergantung. Perusahaan nggak akan bisa jalan tanpa tenaga kerja dari kita, dan kita juga butuh banget produk-produk yang mereka hasilkan buat kehidupan sehari-hari. Simpelnya, kita semua ini satu tim. Tentu aja, siklus simpel tadi bakal jadi jauh lebih kompleks dan besar kalau kita masukin peran pemerintah yang narik pajak dan masyarakat luar negeri yang ngajak ekspor impor. Jadinya kayak jaring laba-laba raksasa yang menghubungkan kita semua ke ekonomi dunia. Nah,
Dari semua penjelasan tadi, mungkin kamu bertanya-tanya, terus hubungannya sama aku apa? Ini dia bagian yang paling penting. Karena kamu, iya kamu, punya peran yang krusial banget di dalam sistem ini. Setelah lihat gambaran besarnya, coba deh pikirin lagi, di mana sebenarnya posisimu. Kamu itu bukan cuma penonton pasif loh, kamu itu pemain kunci dalam permainan ekonomi ini. Kamu itu punya dua peran super penting. Pertama, sebagai konsumen. Setiap kali kamu mutusin buat beli sesuatu, itu sama aja kayak kamu lagi voting. Kamu ngasih sinyal ke produsen, aku suka produk ini, produksi lebih banyak ya. Kedua, kamu adalah calon penyedia faktor produksi. Skill yang kamu pelajari di sekolah, tenagamu nanti, itu semua adalah aset berharga yang bakal ngejalanin ekonomi di masa depan. Jadi, ingat ya, setiap pilihan yang kamu buat, sekecil apapun itu, ikut membentuk arah ekonomi kita semua. Mau jajan apa hari ini, mau nabung atau enggak, mau belajar skill apa, semua itu punya dampak. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apa itu ekonomi, tapi apa pilihan ekonomimu hari ini.